Kita bertemu di pertemuan ke 10. iya, pinter teman kalian nih. Ya, ke-10 tentang ya benar setup environment front end. Tapi sebelumnya kalian mesti ingat dulu proses bisnis yang saya bilang. Tapi untuk nyoba proses bisnis itu saya minta kalian buka demo DPWL baik front end maupun back end. Sampai ini dulu jelas nggak? Bener ya? Kita tes kalau udah jelas ke Feby Anggreni. Buka demo DPWL yang front end itu apa alamatnya, Feby? Oh, berarti tidak tahu lah, oh. Oh lah, Anggreni? Tidak tahu lah. Nindi? Tidak tahu. Si Jahra? Ada yang tahu? Yang front end mana, yang back end mana? Tidak tahu juga. Oh, benar-benar bahaya ini, berarti mengkhawatirkan. Padahal dari pertemuan kedua sudah dibahas yang mana front end, yang mana back end. Jadi kalau kalian bilang hari ini telat, jadi tidak tahu, itu sebenarnya salah besar. Oke, konsentrasi ya. Kalau dibilang demo DPWL yang mana, ya berarti localhost garis miring demo DPWL ini satu, ya nggak? Inilah disebut front end yang saya bilang yang warung Padang tuh etalasenya tuh. Oh enggak? Lah ingat belum? Kalau ada tambahan satunya adalah admin yang butuh login, yang saya bilang tuh kita mau ke dapurnya itu butuh login, butuh izin. Inilah back end. Lah ingat belum kira-kira? Berarti berikutnya udah tahu. Ini dari pertemuan kedua, karena apa? Saya bilang malahan pertemuan pertama deh. Saya kan dari awal ngasih file tuh ke kalian. Kalau lah tahu kasih tahu saya, boleh pulang, saya bilang itu kan. Tidak tahu, Kena. Berarti Kena ini tidak pernah nonton YouTube ini, atau tidak pernah mendengar. Fisiknya ada di sini tapi dia tidak mendengar. Yang lain juga merasa tidak ingat juga. Oh lah. Padahal pertemuan pertama hadir semua kan, kecuali Christina Aguera dan Lulu dan ini. Ya, tuh rata-rata hadir kan, kecuali Anggreni memang tidak tahu dia dari hadir Anggreni ya. Yang lain itu hadir. Jadi lucu lah mau dia tahu. Jadi saya ulangi. Yang back end berarti yang ada admin. Yang front end tanpa apa-apa. Silakan buka dua itu. Dua ini apa artinya? Dua tab. Sudah? Sudah? Localhost garis miring demo DPWL. Kalau udah selesai satu ini, buka satu lagi localhost yang ada garis miring admin. Jadi, dan ini pun sebenarnya saya udah ngerekam. Tergantung kalian tuh maksudnya. Wah, satunya admin. Apa yang ini nih front end-nya? Ibaratnya etalasenya untuk nempetin mana warung Padang tuh ya nggak? Kita ngelihat lauk-lauk yang dijual tuh. Itulah etalase front end. Tapi kalau dapurnya ada garis miring adminnya pembedanya untuk masuk ke back end. Lah jelas? Benar. Nggak lupa lagi, oh. Si Mercy masih ingat? Justin Biebernya apa kabar? Kelak kan diputus kelak aja gara-gara ini. Gimana udah? Mana back end tadi Mercy? Hah? Iya, yang back end yang mana? Yang ini apa yang ini? Hah? Yang ini apa yang ini? Ini. Pakai admin. Oh. Setuju ya? Oh lah, kan barusan disebut adiknya. Yang ini ya, yang ada tulisan dashboard yang begini ini disebutnya back end. Back tuh belakang, back end. Ini front end yang depan. Lah,
Ini nih etalasenya, ini nih dapur dapur tuh untuk masak Oke. Lah berarti jelas ya. Oke, jika sudah, saya bilang juga di sini, buka PHP admin. Lalu ngapain disuruh buka ini? Bikin dapur. Bikin dapur. Ibaratnya ini nih tempat untuk ngeresepnya. Resep masak rendang apa baik bumbu-bumbu. Ketumbar, Kunyit. gas, Kunyit, Pak. daging, kunyit, cabe. Oh, kita tahu ya, kita tahu cemtu itu cuman nih ya resepnya jangan ada cara-caranya. Oh, berarti itu tuh kaitannya dengan data. Data di PHP admin. Udah. Bener ya? Sambil diingat masa lah semester 3 kali belajar web. Lagi dek tahu maksudnya. Si kenal lalu. Saya ulangi ya, tadi front end yang demo DPWL. Back end yang ada adminnya. Yang PHP admin yang gimana buka ya? Bukan nyari di Google ya, tapi localhost yang gini nih. Localhost. Nah, lah kaitannya dengan data. Lah, jadi kalau kita bahas ngapain data akunnya keluar kayak gini, kayak si Safira apa nanti itu, ya ngapain akunnya keluar iPhone segala macam tuh, ingat-ingat joki kayak siapa ya kemarin tuh ya, kalau ada iPhone segala macam, ya nanti ada iPhone ada ide ya, ingat-ingat data punya siapa? Out lah. Nah berarti kalau kaitannya dengan data cek di PHP admin. Oke, berarti ada masalah dengan datanya. Nah, kalau sudah, kelanjutannya gini. Konsentrasi ya. PHP admin yang ini barangnya. Lah, lanjut buat. Ingat-ingatnya Ika tuh SI kan. Bakal banyak mata kuliah web ya. Masa tiap pertemuan bahas gini. Lupa Pak alasan Kak Ika lah baca-bacaan. Ngulangin biar tidak lupa cuman nih. Kayak si Gusti misalnya, dia rajin main Magic Chess. Dia tahu tuh role ini taruh mana, posisinya taruh ini pas taruh mana. Tapi kalau dia lama tidak main dia lupa. Jangan-jangan di long bukan jadi ini factor lagi misalnya. Iya nggak? Udah jadi apa tank dia. Apa ya Bapak nih ngomong? Tidak usah dibingungin ya, maksudnya itu cuma contoh. Lanjut lagi Fadil ya. PHP admin sudah, selanjutnya saya bilang juga satunya lagi buka localhost garis miring nama kalian. Apa yang saya nama kalian nih? Berarti saya bukanya adalah localhost yang lulu kemarin tuh. Lah. Hanya itu yang saya minta. Berarti 1, 2, 3, 4. Sudah? Ini yang saya minta. Jadi tiap pertemuan tuh kalian ngapain ya standby 4 barang ini. Lah jelas loh. Oke, ingat sekarang udah pertemuan ke-10. Oh, udah. Tahu-tahu nanti UAS. UASnya itu nggak ada take home lagi ya, langsung di tempat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tahu. Ya, makanya saya harapannya bener nih. Ke kalian tuh sebenarnya dapat nilai besar dari awal. Oh ya, calon-calon dapat nilai A deh. Tapi betapa terkejutnya saya melihat jawaban. Ya itu jujur loh. Tahu tak kenapa saya bisa tahu itu? Kalian ada dalam tanda petik? Tidak tahu? Tidak tahu? Ada yang tahu? Sebenarnya ini, lihat ya. Nih biar tahu aja nih. Biar tahu nggak apa-apa, biar tahu deh. Siapa yang mau jadi contohin? Hah? Gusti. Terus satunya pembandingnya? Yang sanca-sanca nih ya dia ya. Nah ini No Saca. Satunya Rijal berarti ya. Rijal. Bukan Gusti Rijal, Rijal Tok yang ini. Nah kelompok 3 dia panjang ya Rijal kok mantep. Oke, kita lihat ya. Yang ini yang bukan nih. Nih, yang ini yang Gusti, ya enggak? Yang ini yang sampai ini saya belum curiga kok, tenang. Sampai ini belum curiga. Kategori walaupun kalian ubah-ubah warnanya, saya juga nganggep masih inilah, masih aman sampai sini. Sampai merek
masih aman. Walaupun warnanya beda, ya nggak masalah. Nggak saya permasalahkan. Tapi sampai sini saya udah mulai curiga nanti. Kenapa? Kenapa? Lihat ya, nanti di sini kalian lihat. Di foto video dia ada ciri khasnya. Dia model gini nih. Padahal saya bukan ngajarin gini kan. Dia ada ciri khas, khususnya yang begini. Nanti barangnya sama kayak gini. Itu satu. Tapi saya masih berpikir positif lah. Belum tahu lah. Tapi di sini nih ada letaknya. Lihat ya, apa yang saya isi, lihat. Saya isi nama produk. Apa misalnya? Perangkap elang. Kategori sabun mandi. Biore. Cacanya enggak? Harga, kalian lihat yang saya isi nih. Apa yang saya isi? Jangan 7 dong di sini. Satuan, elang nih perangkapnya buah lah. PH. Elang ditangkap. Cendana bertindak. Kan simpan nih. Kalian ingat ya, apa yang saya isi ini, ingat kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berjurut. Saya simpan. Kesimpan enggak si elang? Kesimpan si elang, mana si elang tadi ya? Mana si elang tadi? Oh, ini nih perangkap elang, ya enggak? Sabun mandi Biore. Saya kan coba ngedit tuh nanti tuh, karena masing-masing isi tadi ya. Perangkap elang, sabun mandi, masih benar, masih benar, masih benar. Hah? Ada yang janggal nih kata saya, ya enggak? Ada? Apa yang janggal? Ukuran tinggi. Ngapain dia? Sama. Hah? Ukuran lebarnya sama dengan tinggi, padahal sebelumnya saya ngetik 5. Ada? Oke, saya masih aman lah. Koreksi yang pertama, Caca ya. Koreksi orang berikut, oh ada lagi kayak gini. Coba entry nama produk perangkap elang lepas. Kategori Symbian Xiaomi. Harga saya isi sama tuh. Kan berjurut saya bilang tadi tuh. PCS lah kali ini. Satuan elang jangan ditangkap. Makhluk langka. Simpan kan? Masih aman nih. Ada? Saya kan coba ngedit lagi nanti. Ada? Saya lihat. Oke. Kok tumben saya lihat kan nih. Tahu enggak apa tumbennya? Ngapain kesalahan tuh bisa sama? Kalau tidak sama. Kenapa salahnya bisa sama kalau kalian merasa berbeda atau gak bikinnya? Ya itulah logika. Udah. Justru yang lain tuh ya, walaupun saya nggak nulis ngejoki gitu, belum tentu dia nggak ngejoki. Tapi tenang, saya nggak mempermasalahkan. Yang saya permasalahkan tuh kalian kenapa bayar joki, hasilnya sama yang dikumpul. Udah. Kepikir maksudnya? Nah, itu yang saya sayangkan tuh. Dan saya asal ngajar lah buih-buih kan lah juat ngasih tahu ini ada tanya. Agi lah dimanfaatkan dengan baik. Nah, cuman nih rasa ya. Ada AC nak ditegam siko-siko ika. Ada ibarat huluk negam tuh. Nah, gitu. Ya, jadi sebenarnya halnya sepele. Justru kalau dia sukses semua nyimpannya, saat mode ubah gak ada tampil gini nih, saya gak curiga justru. Yang curiga tuh ngapain salah sama. Oke. Jadi kalau kalian mau berkilah, saya tunjukin yang ini aja sederhana. Udah langsung ketahuan, udah. Lah, jadi oke, kita lanjut. Yang pasti barangnya tuh gampang. Ya. Tergantung kalian lah intinya, tugil lah dibilang. Kalau tugil ya akan selalu susah. Si Kena ngapain Kena? Temennya kenapa? Lah sudah berarti. Cantik Kena nih ternyata ya. Cocok sama Diva nih. Ganteng dan cantik. Kita lanjut. Saya mau ngapain tadi sampai lupa nih ha. Localhost dulu sudah. Ciri-ciri UTS sudah. Nah, maksudnya gini, saya tuh sebenarnya bukan ngelarang kalian ngejoki. Tapi cari joki yang jawabannya unik. Jangan kalian satu orang joki ngawe yang banyak, one to many. Itu kalian yang rugi. Kenapa? Aduh, saya tuh memang sengaja masang perangkap elang di soal. Tunggu, bukan perangkap elang, perangkap
ada kata-kata sakti seperti ini. Tidak diperkenankan akan dibagi sebanyak ini. Karena apa? Karena pengalaman. Kalau dari gini ya kalian nyantai nanti. Udah, nah terbukti. Ngapain terbuktinya ini tadi tuh masa salahnya bareng bisa sama, udah sangat pas. Tapi justru kalau dia sukses semua tuh, justru saya gak curiga. Justru karena ada salah gitu ya saya jadi curiga. Sangat kompak maksudnya kalian salah di bagian itu. Udah, blunder kan? Nah, itulah yang menjadi tidak diperkenankan. Sayang sebenarnya. Jadi bertobatlah, oh. Lah soal paling mudah. Ngapain saya bilang paling mudah? Lihat kategori itulah ada barangnya. Ora merek memang tidak ada tapi mirip kategori, tinggal copy paste ubah dikit jadi produk lah ada juga, tinggal nambahin yang belum ada kolom-kolom mah. Variasi memang tidak ada tapi mirip-mirip dia. Ya intinya mirip-mirip foto ini. Nah foto pun sudah ada ya, tinggal ini sama dengan video lah. Sebenarnya kelas kalian gampang saya bikin juga. Tapi sayangnya tadi tuh ya, jadi jangan terjadi lagi ya. Ya menyedihkan tuh bener lah, diajar sampai bebui tapi lagi ngejoki. Nyesek ya. Kita lanjut nih. Ngejoki ya sampai boleh orangnya enggak. Jadi kan aduh. Satunya lagi intinya buka ini kita ngapain? Kita akan belajar setup environment front end. Oke. Setupnya gimana? Ceritanya gini. Yang luluh sekarang barangnya hanya back end. Udah, biar si Lulu punya front end, punya back end gimana? Itu yang mesti kita pelajari. Yo, biar cepat. Konsentrasi ya nih ya. Di Lulu nih ya. Kan kalau kita buka Lulu langsung back end kan? Kita mau bikin Lulu nih jadi ada punya front end, ada punya back end. Caranya lah. Lalu yang disebut front end sekali lagi ini ya. Berarti yang kita kurangnya apa? Pelan-pelan, cai-cai lah, pelan-pelan lah. Yuk, konsentrasi. Yang perlu kita lakukan adalah di folder Lulu, folder nama masing-masing lah. Kalian mau backend-nya itu nama foldernya apa? Nama folder backend apa maunya? Kalau di contoh demo DPWL namanya admin. Apakah harus selalu admin? Jawabannya enggak. Kalau kelas 11 saya contohin kasir. Terus kalau kelas sebelahnya lagi saya contohin administrator. Jadi apa intinya? Intinya folder apapun bebas. Yang penting ya backend-nya itu dirahasiain. Ngapain dirahasiain? Yaitu aksesnya untuk kasir atau pengelola. Oke. Nah, maunya apa? Backend aja. Apa maunya? ADM. Hah? Hah? Administrator? Atau apa maunya? Ya udah usah takut-takut, apa enak ah? Kasir lah, ya pun kasir. Buatlah folder dengan nama kasir di dalam folder dulu. Di folder kalian tuh buat folder dengan nama kasir. Sekali lagi nama foldernya ini apapun sebenarnya bebas ya, nggak ngaruh. Oke. Yang penting kalian tahu, oh kalau ngaksesnya ada garis miring kasir, itu untuk admin area atau dashboard atau backend. Lah, oke. Kalau sudah, seluruh isi sebelumnya yang Lulu dipindahin ke dalam kasir. Ngapain? Ya kan mau jadi backend. Berarti yang sebelumnya itu kita pindahin ke dalam folder kasir. Udah jelas belum? Bikin folder namanya kasir. Ngapain kasir? Kan tadi kesepakatannya maunya kasir. Isi yang Lulu itu ditaruh ke dalam kasir. Kalau yang elang, tadi itu kan ada elang, ada Lulu ya enggak? Berarti folder Lulu tuh rename jadi kasir. Lah, sudah sampai ini masih terikut ya. Intinya kalau tidak tugil harusnya terikut harus ya. Wah, kita lanjut ya. Udah sampai ini lanjut. Ke demo DPWL.
Udah? Tadi tuh hanya mindah ya. Jadi sisanya adalah folder kasir di dalam folder Lulu. Kok yang Bapak nama Lulu, yang ku namanya Kena, pakai yang Kena. Udah? Di belakang Kena namanya siapa? Hah? Santia Dewi. Yang kamu udah? Hah? Ngapain? Oh. Ditanya ngapain dia diam boleh. Kalau ada dia bertobat deh ngapain? Oh. Udah lama Bapak lagi. Hari ya. Lah iya iya. Kenal. Sebentar. Bapak. Enggak dulu. Ikut deh. Cerita tidak benda. Cerita tidak benda. Ngeri gue. Oh. Halo. Oh. Yang namanya murah senyum, kok saking itu dia, kok. Mana folder Kena? Folder Kena. Mana kasir? Aduh. Saya ulangi ya, yang saya dari zaman jebot kemarin kan namanya folder Lulu ya. Aduh, zaman jebot ya. Nih, saya ulangi ya. Tadi tuh posisinya cem nih. Oh, sama kan yang Kena ada upload, ada ini kan saya nyontohin UTS kemarin tuh. Aslinya tidak D deh, ya. Ini saya hapus nih berarti nih, biar kalian nggak bingung. Saya ulangi ya. Di dalam folder Lulu atau folder Kena atau folder Fabian atau folder Messi isinya beginian. Oh, mesti diapain? Bikin folder baru. Kalian kan tadi setujunya namanya kasir. Jadi folder kasir itu dibikin. Pak, ngapain Bapak biru yang kami warna kuning biarin pokoknya bikin folder itu ya. Lah. Kalau sudah kita blok kecuali kasir, tinggal mindahin kayak gini. Ke dalamnya. Tahu kan maksudnya? Ya, Pak. Dulu belajar PTI itu ada kan begini-begini kan? Ada. Cara ngopi, cara ngekat. Nah, udah cuma mindahin gitu. Pak, ngapa bisa gitu? Tunggu nih. Tadi tuh begini ada yang saya ajarin juga. Coba kontrol A, saya bilang kontrol A tuh akan milih semua. Kalau saya tekan kontrol klik di kasir, berarti kasirnya dikecualikan. Nah, ini teklik dulu uploadnya ini tunggu ulang. Saya kontrol A, kalau kontrol klik di kasir itu akan mengecualikan yang kita kontrol klik. Kalau saya bilang kontrol X berarti ngekat. Berarti ngepastenya di dalam kasir. Nah, mau cara yang mana?
Saya ulangi ya, mau cara nge-cut tadi atau mau cara ngeblok gini, baru begini. Ini pakai mouse. Ya terserah kalian, pokoknya intinya mindahin isi itu ke dalam kasir lah. Nah, si Kena udah. Yang lain, Elang Rimba udah. Mercy, oke aman. Sebelahnya Mercy, oke. Lanjut ya. Kemudian kita ke demo DPWL lah. Kita mau ngambil ya karena si adminnya sudah ada. Sekali lagi ya, si adminnya itu sudah ada. Sekarang namanya kasir. Udah. Berarti kita hanya butuh sampai si aset DB pun tidak diusah. Cuman ini bapak baca mental-mental macam ini enggak? Ku baca ku cemni tadi itu cuman ini bapak ini di kontrol klik. Sudah. Lalu saya ulangi ya, blok yang dipakai itu hanya folder aset dan file-filenya. Yang di blok gini nih. Nah, jadi yang dipakai hanya folder aset dan file-file di bawahnya. Udah? Novita Wulandari. Bener ya? Saya ulangi ya, yang dipakai untuk dipakai untuk apa sih? Bukan dipakai baju kayak gitu, dipakai untuk ditaruh di folder kasir tadi, yang ada kasir, ya yang dulu tadi. Udah? Saya ulangi ya, ini di copy udah yang demo DPWL. Kecuali admin dan DB ya. Ngapain? DB itu kan isinya LRS localhost, ini udah usah nih. Yang kita butuh untuk front end-nya lah juat gua bilang ya nggak gini kan. Nah, kalian nonton aja videonya pasti kalian ketabe nanti. Bapak lah juat agi lah aku ngejoki ha gitu ya. Jadi ya bener lah kan coba lah. Di blok kecuali DB dan admin lah di copy. Kalau tadi kan saya kontrol X ya, kali ini kontrol C. Kalau sudah di folder lulu kita pastein, tapi bukan di dalam kasir. Ngapain? Sekali lagi kasir itu adalah back end-nya. Ya kita nih mau front end-nya berarti di sini doang. Lah. Nah, jika sudah waktunya kita nyoba. Saya ulangi ya. Tadi kan lah diri jadi kasir. Ada kasir itu jangan diganggu dulu. Yang kita otak-atik sekarang di dalam paste lulunya. Karena apa? Kok Bapak langsung copy paste, ngapain tidak bikin file baru ya nggak? Ini kalau kalian ingat, masalahnya nggak inget sih. Saya bilang, sesuai permintaan prodi kalian, jadi dia mau jurusan SI, khususnya kalian yang semester 3, untuk DPWL bahasnya adalah back end yang saya bilang. Nanti ada lagi mata kuliah yang namanya pemrograman web business. Belajarnya apa? Belajarnya bikin front end. Nah, dia udah ada bagiannya maksudnya. Front end ini sekali lagi baru dibahas di mata kuliah selanjutnya. Tapi kenapa saya sampaikan program utuhnya ke kalian? Biar kalian ada gambaran daripada saya nanti saya insertnya dari sini kan penting kepala kalian kan. Insert manual tidak dipakai tinggal ngeklik kayak gini. Nah, jadi saya kasih sekalian ininya. Tapi untuk cara bikinnya sendiri dibahas di pemrograman web business. Jelas nggak? Karena nggak akan cukup waktunya maksudnya di mata kuliah ini. Itu ceritanya. Sebelum web business ya kalian harus bisa dulu mata kuliah yang DPW ini untuk back end-nya. Ceritanya gitu. Itu udah saya jelasin. Kalau lupa tonton lagi dari pertemuan pertama. Udah, males kok Pak. Ya udah tau ngapain lah kalian males. Berarti terima lah nasib. Udah, Fadilo. Kalau nak bisa ya nak berusaha. Tapi cara instannya ya memang ngejoki lah intinya itu ya. Iya, kalau udah nak berusaha udah kawan nyusah. Tapi ingat saran saya, cari jangan sama orangnya, cari yang beda biar tidak keceker, intinya itu. Oh, kalau udah kawan nyusah sediain duit, udah kawan nyusah udah. Tapi sekali lagi jangan nyari satu orang joki, cari beda-beda. Karena apa? Biasanya setiap programmer tuh punya style. Oke, cara-caranya Gusti nanti akan codingnya beda dengan si Setia. Nah, ada punya ciri khasnya. Ya itu justru gak keceker dong kayak gitu tuh.
yang keceker tuh ya satu orang tuh pun pasti bingung dia mau bikin apa lagi yuk kata dia. Nah, pening kepala. Kita lanjut ya. Kalau sudah yang awalnya saya localhost dulu adalah backend, kalau saya buka lagi sekarang jadinya front end. Sudah ada tapinya, Pak, apa wow, kata kalian berantakan kayak gini. Nah, ini baru mau dibahas nih. Jadi kita nih setup environment namanya. Oh, setup environment untuk apa? Tadi tuh bisa di sini, tapi sekarang lah jadi bermasalah error-error kayak ini. Nah, solusinya apa? Ini mau dibahas. Siap? Solusi pertama, dia nggak tahu namanya konstan atau apa topik tuh apa ya kata dia kayak gini. Nah, saya naruhnya ada di config mengenai yang topik-topik ini. Konstanta, konsentrasi, ada di file config. Berarti kita kelulu folder kasir. Yang config-nya kan ada di kasir, ada di config. Silakan buka. Yuk, dibuka. Lah, ngape kita mengatasi error dari yang paling atas. Sudah yang begini? Udah ya? Jika sudah, bikin konstanta tuh caranya seperti ini. Saya nggak tahu kalian web dasar sama DPW-nya udah ada belum. Kalau belum ada, caranya begini. Define. Udah. Kalau variabel dia menggunakan $. Ya, kalau konstanta menggunakan define. Udah. Konstanta ini kalau kita hajar di file config dia bisa digunakan di berbagai file tetap di posisi manapun bisa. Yang disebut konstan nilainya tetap. Pernah dengar nggak ya kayak gitu? Pernah dengar yang barusan saya bilang nggak? Belum ya? Kalian pernah dapat mata kuliah algoritma dan pemrograman atau algoritma dan struktur data? Apa belajarnya? Tidak belajar konstanta. Misalnya nih, yang disebut nilai tetap tuh konstanta atau konstan pi. Tapi bukan pi man ya, saya kan salah. Boleh pi itu pi apa pi? Hah? Pi. Pi. Nggak tahu lah rupa ya. tunggu. Pi. Pi atau pi kata dia nggak? Apa pi? Rasio emas. Pi. Skalanya pi. Pi. Yang ini nih. Zaman kita sekolah kelas berapa begini nih ada nih? Atau memang sudah nggak ada di zaman kalian sekolah? Hah? Ada kan, oh? Berarti nilainya berapa? 23,14. Sana. Dok, cuman nih Kak belajar. Perasaan yang kami belajar tuh 3,14 isi ya. Ada? Oh lah beda zaman ya. Waduh, pantesan lah. Jadi kita lanjut ya. Sesuatu nilainya yang udah tetap, ya bukan variabel artinya. Variabel tuh nilai yang berubah-ubah. Jadi, yang suatu yang tetap, ya kita bisa nentuin, ya dia nggak berubah. Nah, pakai gini nih. Apa misalnya di errornya tadi? Kebetulan dia tertulis topik. Lah, kalau sudah, apa isinya topik? Ini nih namanya konstantanya, konstanta topik. Nilainya apa? Nilainya debat misalnya. Lah, dicoba. Kita lihat lagi error berikutnya apa. Disimpan ya. Kalau mau nyobanya tuh disimpan. Kalau belum tahu cara nyimpannya, Ctrl S. Lah, define topik. Di dalam ini petik nih string. Sudah. Berarti tulisannya kalau konstanta define ya. Kalau kalian nemuin nanti ada tulisan define,
Enggak, bukan nama orang, nama fungsi define untuk konstanta di PHP. Sudah apa ini? Disimpan? Disimpan sudah? Hasilnya? Errornya masih sama atau udah beda? Sama. Sama. Nih, lihat nih, pelan-pelan lihat ya. Lihat nih, lihat mana tadi. Nih ya. Tadi yang saya tulisannya constant topic. Saya reload. Tulisannya same lah kata kalian. Masa ge? Reload. Agak same. Filenya udah bener belum di editnya yang itu? Masih benar kan? Sistem topik. Coba kita lihat gini. Kalian nggak usah, kalian lihat aja. Menelusuri errornya gimana caranya. Kita lihat. Tersangka utamanya kan file index tuh. Di sini ada tulisan admin. Kalau kalian ingat tadi saya bilang apa? Lalu Pak Lid lawak. Berarti kalau adminnya config, ya kita mau main replace all aja. Kalau dia nyebut gini, yo buka file index. Buka file index, sudah. Block admin config. Jangan kurang, jangan lebih ya, karena ini sangat berbahaya. Kita mau nge-replace all. Sudah sampai ini? Ngeblok ini. Berhentinya jangan ada titik PHP ya. Sampai ini doang. Lah, tekan Ctrl H. Tekan Ctrl H, dia akan ada di sini. Yang mau kita ubah bentuknya mirip tapi admin diganti. Kalau memperhatikan setidaknya lah nyambung kan? Yo, lah. Adapun si kasir ini sesuai nama folder yang kita rename tadi. Kasir admin. Saya ulangi ya. Coba konsentrasi. Kan awalnya jernih dia. Kita ngeblok. Belum ada terjadi apa-apa kan? Kita tekan Ctrl H. Silang Ctrl H lalu. Keluarnya beginian, admin config. Diganti dengan apa? Kasir config. Config baik. Di sini tidak ada adminnya. Berarti gini, nggak usah di replace. Harusnya kamu udah beda errornya. Enggak maksudnya. Nggak ada. Coba ini dibalikin lagi. Kalian tuh gini nih. Saya tahu kalian pasti cuma ngeliat gini lah error gitu. Tapi tidak tahu tulisan errornya apa. Iya pasti beda. Gini, kalau Pak yang ku cuma tulisan config doang gini. Caranya gimana? Berarti ininya batalin dulu. Simpan. Lihat tulisannya apa. Reload. Udah ya. Nah, ini kalau yang kayak saya ya, berarti saya akan melakukan block sampai config, Ctrl H, mereplace all. Kalau yang kalian tadi sekali lagi lah ada konflik tanpa admin, ya balikin dulu file config-nya ke aslinya. Lihat benar-benar tulisan errornya. Kalau yang saya kalau gini di replace all. Udah. Kalau replace all tidak akan berfungsi jika kita tidak pernah nyimpan. Berarti habis replace all di refresh, disimpan lu. Lah. Nah, lihat nih. Yang kayaknya ada perbedaan. Lihat ya, lihat pelan-pelan nih. Lah ada tulisannya constant topic ya di sini ya. Saya reload. Seolah-olah memang tidak ada perubahan, tapi jadi sistem sekarang. Ya, harusnya yang siapa tuh yang namanya tuh si Zahra dan teman-temannya modelnya gini juga nih. Oke. Udah belum? Lah, belum tahu lah perbedaannya. Lah. Yang Zahra belum lah. Oke, berarti lah tahu berarti yo. Berarti sistem sekarang ya. Yo, lalu? Kalau pakai topik, Pak. Hah? Kalau di sini kan saya suruh tadi balikin tuh, ya nggak? Berarti ada nih nih. Hah? Yo tengok tulisan lagi topik dah.
Ikan asin. Ini enggak Pak. Ini Pak. Ngecek. Ngecek mana dulu ya. Bintang aja dulu. Bintang ada aplikasinya. Hah? Ada nomor ya? Ji, Ji. Yep. Kino ko keluar. Hah? Kino ko keluar. Cukup dikit. Udah di dalam deh. Bagus kan. Aku tidak tahu kenapa itu saya kunci gitu. Hah? Saya betul. Sampai kabupaten. Ini apa yang duduk? Coba lagi ya. Mas gua deh. Ini anak-anak dengerin lagi nih. Anak-anak, ini ya. Saya tuh menggunakan PHP 7. Jadi kalau kalian menggunakan PHP 5 atau PHP berapa yang skripnya nggak jalan, ya mau nggak mau kalian nyesuaiin sama yang diajarin. Terus bagaimana caranya kayak yang nemuin PHP 8 kayak si Elang. Gini, error berikutnya adalah sistem. Jadi yang perlu si Elang usahakan adalah langsung bikin dua konstanta. Ya dia kayaknya nemuin karena dua-duanya error dia jadi nolak. Nah jadi di sini kita tinggal main copy. Sistemnya apa? Sistem apa di sini? Debat kusir caca. Lah coba dilakukan. Sama sih konstanta ditandai dengan ini. Ya boleh kasir, boleh kusir. Yang penting kalian tahu maksudnya. Yang ininya nih harus sama. Dua yang di sini harus sama. Value-nya boleh beda. Topik dan sistem harus sama. Nilainya boleh beda. Nggak maksudnya? Pak, udah kucing di sini. Boleh nggak? Boleh. Tapi di sini sistem. Kenapa? Karena di coding index tuh saya nentuinnya topik dan sistem. Oh. Lah sampai ini. Kalau sudah simpan si Elang juga, coba lagi Elang. Apa keluarnya? Apa masih putih juga? Hah? Lagi putih enggak? Di web tadi. Tapi tidak putih lagi. Nah, tidak masalah. Berarti dia nolak satu-satu. Kalau kami kan bisa tuh satu-satu. Dia ditelusuri. Ya kamu tuh harus dua-duanya. Lebih ribet sebenarnya. Ya, jadi nggak tahu kan yang mesti ditangani kan. Yuk, kita lanjut nih. Yang lain juga udah si Jahra, Nindi, Kena. Oke, aman sampai sini. Error berikutnya apa? Sistem saya reload. Lah dia. Debat kusir dan segala macam. Posisinya logout. Posisinya kayak gini debat kusir. Tapi dia bilang undefined variable count. Oh enggak? Kenapa seperti ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Udah tahu, oh?
Gini ceritanya. Hah? Hasil? Siapa yang jawab tadi? Nama? Yang ngomong koneksi tadi siapa? Nih, malahan bukannya di situ. Siapa namanya? Hah? Kasir. Yang ini bilang koneksi. Oh, namanya? Al-Fatih. Amal ibadah untuk Al-Fatih berarti. Kirain nak ngape amat Fatih yo. Kirain bapak nak motong katanya. Nah, tapi amal ibadahnya dipakai untuk UAS ya. Amal ibadah. Mana yang amal Al-Fatih? Nih, nomor 7. Apa Ahmad Diva nggak jawab, masih ke Diva untuk menjawab ganti koleksi lah. Memang benar itu jawabannya ya. Jadi kita mau melakukan mengganti kon menjadi koneksi, ada tapinya. Kalau ngetik satu file lama, kita mau jurus ganti semua file yang kebuka. Nah, kita butuh bantuan Notepad++ sekarang. Buka Notepad++. Budak dia cuman nih Pak, tidak tahu apa lah ya, tapi buka Notepad++. Karena tools ini adanya di Notepad++. Lalu mana Notepad++ ya, mana nih, mana nih ya, kan tuh salah. Aduh, payah-payah gini. Caranya gini. Konsentrasi ya. Buka salah satu file di Lulu, bukan di kasir ya. Edit dengan Notepad++. Nah, udah Notepad++ ada. Kalau dak D lah maksudnya. Terpaksa kalian nanti install. Tapi ini cara cepatnya. Lalu kenapa saya bilang cepat? Biar sekaligus. Kalau manualnya kalian mesti ngetik satu. Lalu yang plus ya. Yang plus. Bahaya plus sudah. Aduh, nilai kaknya dibilang tak percaya, Notepad++. Lalu lah. Oke, kalau sudah gini caranya, yang punya nih. Si Elang ada kan tadi kan? Notepad++ ada tak? Tak deh. Yakin? Yang lain tak deh lah. Ya udah, kalian ngeliat yang saya aja berarti ya. Gini caranya, penting nih. Yang kalau terbuka banyak, kita harus klik kanan dulu, close all about this. Apa tadi tulisannya? Close all but this. Ya, close all, tutup semua kecuali yang sekarang. Lah. Di Sublime ada nggak? Ada nggak? Nih, kita Sublime, kita ngintip Sublime nih kan, klik kanan, close other tab, sama maksudnya, serupa tapi tak sama. Pak, ngapain tidak pakai Sublime beda? Percaya deh, beda. Nanti kalian akan lihat kemampuan Notepad++ ini. Kenapa dibilang plus? Ya karena ada begituannya. Lah, tidak deh yo, close other tab ada, atau close all about but this. Lah, saya juga perlu nge-close yang terbuka sekarang. Maksudnya apa? Ya biar nggak ada yang terbuka. Supaya apa? File kalian supaya nggak rusak. Karena yang akan dilakukan ini mengganti di semua file yang kita buka. Lah, sampai ini. Lah, kan nggak ada yang terbuka. Waktunya kita buka dengan Notepad++. Apa yang dibuka? Lihat nih. Jangan ganggu kasir dulu ya. Kita kan mau setup environment untuk front end. Sesuai judul tadi. Berarti ini akan saya pilih semua kecuali kasir, kecuali aset, kecuali style. Semua file PHP saya akan buka dengan Notepad++. Cara paling gampang sih ngeblok dulu. Oke. Ditarik ke Notepad++. Kenapa? Biar kebuka semua. Sampai ini sudah? Oke. Jika sudah, yang berikutnya apa? Kalian kan udah tahu tadi kon yang bermasalah kan? Udah.
Mau diganti koneksi sesuai jawaban Fatih tadi. Berarti si dolar con ini di kelas A, kelas B juga udah saya sampaikan. Jadi kalau kalian kurang jelas misalnya di kelompok kalian nih boleh juga nonton yang A atau B. Udah? Di blok mesti diapain? Sama dengan sublime, Ctrl H. Dolar con find what dolar con diganti dengan apa? Dolar. Iya. Oke, sampai ini jelas? Di Sublime maupun editor lain ini nih nggak ada. Jadi kenapa saya saat pertama tuh software yang digunakan ada logo Notepad++, ada logo Sublime. Ya maksudnya itu editornya. Di sini ada replace all in all opened document. Ganti semua atau timpa semua di semua dokumen yang terbuka. Kalau kalian ingat dokumen yang saya buka adalah dokumen yang untuk front end semua. Berarti saya mau timpa semua yang file-file front end. Sampai ini jelas? Di replace all. Ada berapa banyak? Sampai 37 iko. Daripada kalian ngentinya satu-satu kan leteh tuh. Nah, makanya jurusnya pakai Notepad++. Jadi yang ada plus-plusnya belum tentu jelek. Udah? Jangan kalian malah pilih Notepad minus-minus. Udah? Sampai ini ada bayangan kan? Tujuannya apa? Nih tujuannya. Kalian lihat nih. Lihat ya. Merah, merah, merah. Masa merah? Tuh, merah, merah. Biru ya, tetap dia. Biru, merah, merah, merah. Hampir semua file ada con yang udah diganti jadi koneksi. Lah, daripada payah-payah ganti ini, ya kita mesti begitu ya. Replace all. Di Sublime ada nggak? Sekali lagi dak deh. Kita nak nyimpen di Sublime pun gimana cara? Save, 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 save. Save all ada kebetulan dia. Tapi yang replace all di semua dokumennya dak deh. Nah, kalau udah kita replace all dari sini, kita manfaatin tombol save all. Bukan save lagi. Save ini nyimpen siko-siko. Save all ini nyimpen semua yang dibuka. Berapa praktisnya ya nggak? Betapa praktisnya. Jelas ya sampai ini ya. Jika udah, mesti ngapain? Nah, kita tes lagi di web. Tadi con yang bermasalah. Kali ini saya reload. Oh, ada member pula. Tapi con udah nggak error. Nah, kalau kalian tulisin, ada tertulis seperti ini. Fast object yang gagal. Ingat-ingat tentang query. Query itu manggil tabel. Nah, ini yang bisa kita lakukan bareng nih, kalaupun kalian belum punya Notepad++. Jadi, ketinggalannya nggak terlalu jauh maksudnya. Dilakukan ya. Masih ingat nggak tadi localhost ppmadmin? Lihat di demo dpwl. Oke, sudah? Di demo dpwl? Sudah? Buka demo dpwl? Sudah? Ada tabel? Ada. Ada tabel foto. Dan seterusnya. Sebanyak 9 tabel ya. Oke. Lah, ketemu yang ini. Ini bareng nih ya. Kalian juga lakukan. Supaya apa? Supaya nggak terlalu jauh ketinggalannya. Jadi walaupun sekarang belum ada Notepad++, yang ini kan ada nih. Oke, ini caranya ya. Demo dpwl sudah. DB Lulu, coba klik kanan. Sesuai namanya kalian ya. Klik kanan. Open link in new tab. Untuk apa? Ngebuka satu jendela lagi yang DB Lulu. Nih, ngebuka satu lagi, tapi DB Lulu punya. Oh, yang ini kan demo dpwl punya. Yang ini si Lulu punya. Jelas? Lah? Lah, oh. Jika sudah, konsentrasi nih. Di Lulu 6 tabel. Pak, yang kok lebih dari 6 kata kalian UTS kemarin kalian gabungin, tidak masalah. Ada tapinya nih, lihat baik-baik deh. Lihat ya. Di tabel demo ada tabel ada. Oh. Di kita enggak deh, caranya gini biar cepat. Cara manualnya kita ngeklik begini, nyontek struktur, habis itu bikin. Oh, ada 4 field. Habis itu fieldnya ini kita ketik. Cara itu kan udah tahu kan? Kita cara cepatnya deh.
Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Coba nih cara cepatnya tabel ada nih biar ada juga di tabel lulu. Gampang, kita tinggal ngopi. Caranya, klik dulu tabel ada di demo DPWL. Sudah? Diklik tabelnya. Klik operation. Pak, tulisan operasi. Sampai lah. Di sini ada copy table to. Ada? Ya kita sekarang namanya database-nya demo DPWL, oh kan? Yang kita tuju namanya DB Lulu, berarti saya akan copy DB Lulu. Sudah? DB Lulu berarti saya akan taruh di bagian depannya ini. Intinya sangat gampang nih. Tujuannya apa ya? Ngopi. Nah, sekarang gini, sebelum sampai ke ada. Kita belajar selama ini, ada TBL ya. Oh enggak, kayak siapa tadi tuh nanya ya. Misalnya nggak ada kasirnya, nggak berhasil login lo ya. Nah, ternyata butuh ada TBL-nya baru bisa. Nah, jadi biar seragam daripada ala keceker pulih, ya nggak? Kita kan mau nggak mau nyamain nih. Berarti di depan ada nih kita mesti nambahin TBL underscore ada. Biar sama. Sudah? Ya, jika sudah, kita hanya butuh struktur tabelnya tanpa recordnya. Kalau mau ada record dengan data. Contoh dengan record apa? Misalnya, masa kita ngentri provinsi 34, out lagi kawa. Ada? Ngentri kelurahan? Kebayang ya? Karena apa? Provinsi punya kabupaten, kabupaten punya kecamatan, kecamatan punya kelurahan. Nanti beranak pinak dia. Oh, jadi karena udah ribuan record leteh, kecuali Jahra nggak leteh, udah biasa ada yang entry data kan. Wah, boleh lah. Nah, ya jadi kita pilih structure only. Oke. Tujuannya ngopi struktur datanya doang. Ngopi struktur tabelnya doang. Datanya kita copy. Udah ya sampai ini ya. Kapan menggunakan yang ada data? Jika contoh nih, si Setia udah punya minimarket, udah ada data-data barang, data-data produk yang dijual. Si Meliana mau buka minimarket juga, daripada dia ngupah orang entry data ya dia tinggal ngopi datanya. Kayak gini lah barangnya. Tapi struktur and data ya. Ini struktur only. Kalau sudah di go. Ya, kalau sudah di go bagus sih karena udah menunjukkan ada mau berubah. Bagus ya. Yang salutnya kayak Kena nih. Dipuji malaku terus. Apa yang dihina ya. Lanjut ya, kita lanjut ya. Kalau errornya lihat dulu tulisannya apa. Error apa? Lah ketutup. Oke, gini, biar enak gini. Ya, biar enak gini. Biar enak ya. Lihat di lulunya, klik structure, ada nggak ada. Kalau udah ada, udah selesai tuh. Yang si Nindi apa di sejarah tadi ya. Klik di lulu, strukturnya, ada nggak si tabel ada. Kalau udah ada, udah aman. Sudah? Itu baru satu. Sama kita lanjut. Berikutnya apa? Foto. Foto. Udah ada kan? Karyawan, kasir, kategori. Nah, nota yang belum ada. Berarti ke demo DPWL nota. Operation. Ini pun sampai 3 kali loh saya nyontohin. Masa nggak bisa juga? Kan lucu kan jadinya. DB lulu. Tinggal nambahin di depannya. Nah, tentulah. Struktur. Ya, hanya struktur. Ya, nanti satu laginya pesanan. Samalah kayak gitulah. Ya, kalau mau lihat satu-satu di go. Nah, baru dilihat di lulunya bener ada si tabel nota. Ternyata sudah ada, berarti udah benar. Ulang lagi. Untuk nota. Si nota lalu lulu lah sudah. Yang pesanan yang belum. Berarti pesanan diaktifin.
operation sama lah persis kayak tadi. DB, nyaman kan? Structure only, karena kita tidak perlu record transaksi. Untuk apa orang record transaksi di toko orang kita simpan, padahal pemasukannya di toko orang. Ya, tapi data barangnya kita butuh. Sampai ini sudah ya. Di Go. Jadi ada 3 pesanan, ada nota. Lah, nanti jadinya 9 tabel. Ada nota pesanan. Sudah? Nah ya. Nah, apakah dengan begini udah berhasil? Kita cek. Nih kan yang tadi deh. Apakah sudah berhasil? Jawabannya tentu belum. Ngape? Kalau kalian ingat, alamnya demo DPWL tanpa TBL. Oh enggak? Berarti skripnya adalah tanpa TBL. Bener kan? Nah, gawe kita selanjutnya, ya Notepad++ ini berguna lagi. Nggak ya maksudnya? Kenapa berguna lagi? Ya, kalau from pembeli kayak gini, saya harus pakai Ctrl H from TBL pembeli. Kenapa? Ya, ini cara cepatnya. Tabel pembeli kan kita sudah ada TBL pembeli. Nih, di dulu TBL pembeli. Yang nggak ada tuh tabel pembeli. Itu akan bikin error juga. Jadi, saya akan mereplace all in opened document. 1 baru selesainya. Nah, ada lagi kayak klien. Saya akan nyari misalnya di keranjang. Di sini ada from pesanan. Berarti from, ya tinggal nambah TBL. Nah, berarti depannya kalau ada TBL, depannya ada from, kita jadiin ada TBL. Sampai ini jelas ya? Replace all in open document. Apalagi yang ada model-model gitu? From produk, berarti lo tahu kan? Ctrl H from table. Nah, cuma macam itulah. Memang seolah-olah membosankan, tapi ya kalau kalian dapat produk dari luar ya mau nggak mau mesti nyesuaiin seperti ini. Replace all in open document. Ya, kalau tahu apa yang mau diubah sih enak intinya. Nah, apalagi barangnya. Di sini ada, berarti from ada menjadi sama kayak tadi, tetap ya ada jadi tabel ada. Persis di replace all in open document. Apalagi yang belum. Aduh, kata kalian peningnya banyak ini ya. Lihat aja from kategori nih. Kalian nggak bisa ngeblok kategori doang. Karena bisa jadi ada tulisan kategori di tabel. Tapi bukan tabel untuk tabel PHP admin ya. Jadi gimana triknya? Kategori K nih yang harus di copy. Atau koma kategori. Karena nyari yang unik. Di Ctrl H. Sama kayak tadi. Bukan from lagi nih kan. Karena dia udah baca 2 tabel. Koma TBL underscore kategori. Ya ininya langkah-langkahnya. Logikanya kalian harus jalan dulu. Replace all, tabel kategori. Nah, udah selesai. From foto, masih sama. Kalau kata from, berarti mulai dari from. Enak kok gawainya kalau udah tahu. Kalau udah tahu, sekali lagi. Makanya nanti kalian sambil niru, sambil mikirin. Jangan basing-basing. Ini memang enak replace all. Ada tapinya. Kalau salah satu, salah dia semuanya. Oh, jadi berhati-hati. Tabel, foto. Replace all. Masa Bapak ini berhasil? Ya kita lihat aja nih pelan-pelan cai-cai. Nah pesanan ada C, pesanan O. Berarti koma pesanan akan saya yang kayak tadi kan. Koma pesanan akan jadi koma TBL. Hanya nambah tuh lah. Kalau Bapak guna simpel lah. Ada hal setiap file ini saya ganti. Ya terserah. Tapi cara cepatnya saya bilang kayak gini tadi. Nah tinggal gini. TBL ada. Nanti kalian lihatlah hasilnya kayak apa. Replace all. Nah, tabel ada sudah, ini sudah, tabel kategori sudah, cak-caknya sudah yang di sini. Jangan lupa di save all. Cak-caknya yang sudah ya, cak-caknya sekali lagi. Kita coba reload lagi. Tadi itu from udah saya ganti, yang ada koma-koma sudah saya ganti. Saya reload. Agak sampai lah Pak. Aduh, males kok kata kalian ya. Tunggu dulu, lihat 122. Ada tulisan apa di indeks.
Kita lihat 122 di indeks. Nah, kalau mau cepat daripada gulung leteh kayak gini, kalian bisa tekan Ctrl G. Ketik 122. Go. Mana dia? 122 di sini. Nah, ternyata kategorinya belum kita replace, berarti itulah kita perlu Ctrl H lagi. Sama persis from TBL sama sih agak nih lah gawe nih ya, disimpan lagi. Saya coba ulang lagi, reload. Hore, kalian muncul ya, ada perkembangan. Di 164 pula, berarti kan ada sesuatu lagi itu di situ. 164. Ya, Ctrl G biar cepat ketik baris ya. 164. Go. Di sini dia ada tertulis tabel kategori sudah foto F, berarti koma foto nih. Nah, di replace jadi koma lah kayak gitu semua ya kan barangannya. Dia beda-beda nama aja. Replace all in open document. Di save all. Coba lagi. Jeng. Lah keluar. Oh, sampai kayak kukat tadi tuh kata Safira ya nggak? Sama kayak Safira tadi kan? Ingat-ingat nih, gini triknya selanjutnya. Kalau kalian udah sampai tahap ini, untuk mengatasi apa yang jadi masalah, untuk mengetahui, kalian klik aja di gambarnya ini, yang gambar rusaknya ini, klik kanan, open image in new tab. Kita ngintai dulu linknya. Open image in new tab. Kalian nggak bisa lakukan kan karena belum sampai kan? Saya klik kanan, open image in new tab. Nah, kalian lihat nih apa yang tertulis. Lulu admin. Ada nggak di dalam Lulu folder admin? Nggak deh kan? Adanya? Nah, benar. Berarti yang admin ganti kasir. Nah, berarti di sini kita tinggal nyari kata-kata admin. Nah, admin mana nih ya. Admin produk yang awalnya kita apa di tadi tuh? Kasir, upload. Lah beda. Oh, ada. Di dalam upload yang ada gambar. Nah, berarti kepalang basah yang ada nyebut admin produk ini blok di Ctrl H, admin sekarang jadinya kasir. Menyesuaikan ya, kalau administrator produk sekarang jadinya upload. Nah, itulah menariknya belajar. Jadi nggak seperti yang kita copy mentah-mentah tadi. Kalian tahu mau menyesuaikan untuk aplikasi apa. Jadi, oh ini bagiannya masih diubah. Oh ini kalau ini diubah lah tahu. Ya kadang itu pun jadi pertanyaan maksudnya saat sidang. Lah ya lanjut ya di sini ya. Replace all in open document. Disimpan semua lagi. Ternyata dia banyak tuh di tabel-tabel lain. Nah, di file-file lain. Saya reload lagi. Ini pasti nggak ada nih. Saya reload lagi yang di sininya. Reload. Wih, udah cion ya nggak? Udah. Kok hijabnya nggak ada foto ah? Nah, kita lihat. Open image in your tab. Lokasinya udah bener kasih upload, no foto. Nah, ini dia. Untuk sesuatu yang belum diupload, dia foto defaultnya udah saya set di codingnya no foto. Biar cepat. Ya, ini foto sebenarnya untuk nampilin yang gini nih. Nih, nggak ada foto produk. Jadi defaultnya dia kalau nggak nampilin, ya kalian kalau cowok tampilnya Jajrit, kalau cewek tampilnya Dora. Masih ingat nggak itu? Sama kayak gini nih. Ya, kalau tidak ada foto dia tampilin no foto. Nah, berarti ini bisa kalian lakukan ke folder demo DPWL. Yo. Demo DPWL. Iya, yo buka demo DPWL. Yo. Demo DPWL admin. Ada folder produk. Ada folder no foto, ada file no foto. Ada di copy ya. Di copy. Terus posisi naruhnya di mana? Oh, enggak. Itu kan yang kita tebak-tebakan kan? Di copy, taruh di mana? Nah, kalau saya ulangi yang tadi, di Lulu kasir ada upload, harusnya ada no foto. Berarti kita menuju ke folder Lulu, folder kasir,
folder upload, no foto ada nggak? Memang nggak ada kan? Nah, itulah bedanya karena kita bikin dari awal, ya kita tinggal pastein. Lah, kalau nggak ada itu, ya layoutnya jadi berantakan. Nah, mengenai no foto sendiri, ya bebas kalian gantinya jadi apa. Bisa kan? Oke, nanti jadinya ya dia sudah ada gambar beginiannya. Di sini yang awalnya berantakan, kita reload, dia sudah ada foto. Jadi layoutnya pun jadi rapi. Nah, udah dia ada grid-nya 3 kali berapa gitu. Oh, sekarang saya nyoba lagi. Saya nyoba nih ya. Kan yang nanya cara pakainya cuman enggak validasi pesanan si Zahra tadi ya. Kita lihat nih. Si Lulu punya tabel yang namanya tabel pesanan. Belum ada record. Iya nggak? Kenapa belum ada record? Ya memang kosong ya nggak? Masa nggak ada record? Nah, memang belum ada kan? Tabel ada, dia belum ada juga. Nah, konsentrasi nih. Kapan dia mulai ada? Saya cak-caknya ngeklik gambar beras nih, masukin ke keranjang. Ya nggak? Apa yang terjadi di klik? Di sini saya buka lagi pesanan. Nggak ada lagi yang terjadi. Di ada, nggak ada juga yang terjadi. Nah, berarti apa? Ya, coding yang saat masukin keranjang pun mesti kita cek. Nah, kita cek sekarang. Codingnya di Lulu harusnya punya ada tambah keranjang. Ini nih yang di Notepad++ tadi, ya mesti kita cek. Apa sih yang jadi masalah? Nah, tabel pesanan udah, nomor pesan, tabel pesanan sudah. Yang belum adalah, nih, ada nih. Berarti keywordnya kalau ada kata-kata update ada. Oh, ini kita kontrol H. Tadi itu kan yang from. Yang ini nih yang update pula. Nah, berarti ada TBL-nya. Nah, di replace all input document. Ternyata di keranjang pun ada. Ya, Notepad++ intinya di sini sangat berguna. Terus apa lagi? Insert into ada. Nah, berarti into adanya kita ini juga. Bedanya hanya di tabel-tabel. Nah, itulah enaknya kalau kita ngasih nama beda. Memang seolah-olah ribet, tapi di sini ada proses pembelajaran. Terus update pesanan, berarti kontrol H lagi. Ya, barangnya sekali lagi persis. Nah, replace all. Insert into pesanan. Ini pun di kelas sebelah sudah saya sampaikan ya, jadi kalian bisa ngelihat kayak gini. Replace all juga sudah. Habis simpan. Nah, simpannya save all. Di checkout pun tadi ada. Kalau sudah, saya baru coba ulang. Klik beras. Kalau tadi kan kosong nih. Ini di browse. Nah, sekarang sudah ada. Inilah barang yang perlu diverifikasi, divalidasi. Tapi validasinya kita baru bikin, ya mau nggak mau pertemuan selanjutnya karena nggak mungkin waktunya udah habis. Oke, jadi saya nunjukin sampai ini kalian butuh men-setup environment-nya. Setup environment ini untuk apa? Ya kayak gini nih, pesanan dia nanti akan tersimpan, ya. Tapi usernya belum ada. Ngapain belum ada? Kita daftarin juga belum, login juga belum. Jadi pastikan registernya berhasil di sini. Ya mestinya nanti ada insert pembeli misalnya, cak-cak nih ya. Saya ketik setia lah passwordnya. Setia Amani. Alamatnya basi-basi. Nomor WA 08 daftar. Gagal dia bilang. Coba cari username lain. Ini harusnya kita lah curiga. Filenya register. Nih. Nah, lihat insert itu pembeli. Ini penyebabnya. Berarti itu pembeli karena belum ada. Nah, tinggal ini. Nah, kalian selebihnya kalian lihat aja nih ya. Saya diam-diam ya. Apa yang saya lakukan nih. Saya diam-diam simpan. Udah berhasil. Selanjutnya baru dia bisa login jika lihat nih ya. Localhost Lulu garis miring kasir. Dia baru bisa login jika pembelinya ini sudah kita validasi.
Nih Setia Amani nih, divalidasi, aktif, update. Nah, cak-caknya login. Setia, Setia udah berhasil login, dia udah keluar datanya Setia Amani. Oke. Di sini pun nanti ada perintah update nih, bener nggak Setia? Oh, nama aku besar kata dia. Passwordnya biar sama alamat Jalan Kenangan Indah 08 banyak nomornya update. Gagal, ngapain pulih kalian? Nah, tunggu dulu, lihat dulu filenya, profil. Berarti kalau ada kata itu biasanya ada kata-kata update. Tabel pembeli sudah, update pembeli ini yang belum. Ctrl H, ya kayak intinya sekali lagi sama barangnya itu mesti diapain ya, hanya ngulangin nambahin itu. Nah, kenapa saya tunjukin ini? Kan makin ribet, Pak. Ngapain namanya sama aja kayak tabelnya? Nah, itu sebenarnya nggak ada pembelajarannya nanti. Jadi kalian belajar dari salah sebenarnya. Ya emang bener, walaupun ya gawenya menyakitkan kayak gini ya, tapi ya bisa kok dilakukan. Nah, udah berhasil. Cak-caknya sekarang dia nambahin keranjang, start, blast on. Pura-puranya ada nggak di sini? Sekarang datanya harusnya udah nambah satu nih. Nah, Setia usernya di tabel ada sekarang ada berapa produk? Ada 2 produk yang udah dipesan oleh si Setia. Ngapain? Nomor pesanannya yang sama ini. Ya. Nanti penjelasan proses bisnisnya kalian tonton aja yang kelompok A atau kelompok B ya. Salah satu itu. Di sini saya hanya nunjukin setup environment-nya kenapa? Karena waktu kita terbatas di sini. Nah, kalau udah dia ke keranjang belanja, oh ini yang dipesan, mau berapa ini? Mau 12 lah beras, banyak iga tapi makan kata kalian. Setengah jadi enggak? Ya, kalau setengah 0,5 cak-caknya 41 juta, hanya tersedia 3,05 dianggapnya. Ya berarti satu aja. Dah, dia akan otomatis blast on, satu lah cukup. Nah, dia akan ngapain? Memproses ya. Kita lihat bener nggak berubah datanya tadi. Ini satu, ini dua. Harusnya satu-satu. Bener. Itulah yang update. Kalau sudah, cara transaksi. Punak ngambil lah di toko catatan. Department. Nah, dibuat. Di sini gagal. Filenya check out. Nah, ya biasa sih kalau nggak insert, update. Nih. Tabel pesanan udah. Tenang, dikit lagi kita pulang, sabar. Nah, produk nih yang belum. Berarti di sini koma produk. Ctrl H. Masih persis kayak tadi. Intinya kalian coba aja nih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya harusnya yang ini kalian udah update produk berarti TBL produk refresh all. Udah sih. Di sini pembeli udah. Nah, udah ada simpan. Saya tinggal nge-reload. Continue. Dia udah berhasil dibuat. Nah, kalau udah sampai ini, nah ini pula nih. Kalau yang ini kalian tinggal ngambil dari file config yang contoh admin tuh. Kurangnya fungsi. Saya tunjukin aja lah biar cepet, biar bener-bener clear. Jadi kalian berikutnya nonton ya. Harusnya kalian udah sampai sama kayak terakhir di video saya ini. Nah, caranya gimana? Buka contoh demo DPWL. Di sini ada admin, ada config. Nah, apa yang mesti dilakukan? Kan tanggal bermasalah tadi tuh. Yang di kita belum ada tanggalnya. Cari yang tanggal mana. Nggak deh kata kalian. Tanggal. Ini tanggal nih. Berarti copy mulai dari ini sampai ini kalau versi lengkap ya. Kalau versi yang kelompok A, kelompok B itu saya tunjukinnya pendek. Yang DD garis miring MM YY. Kalau mau lengkap yang kayak gini. Nah, udah simpan. Baru satu yang awalnya error kita reload udah bener cepet tadi loh, dia nggak tahu juga transaksi. Berarti tinggal kita ambil yang transaksi di sini. Ctrl F biar cepet. Lah, di copy. Nah, jadi ini nih bikin fungsi. Mengenai posisi sih dia nggak ngaruh. Yang penting jangan antara si kurung kurawal dengan kurung kurawal dia bentrok. Reload. Nah,
Satu laginya adalah status PSN. Berarti status PSN. Dah nih, copy. Mengenai penyebut terus nanti saat di nota tuh simpan di reload. Lah selesai sampai ini. Ya, jadi kegiatan kalian adalah pastikan untuk pertemuan selanjutnya sudah sampai ini juga. Terakhirnya ini. Ya, itu bahan untuk praktek selanjutnya. Oh, berikutnya kita ngapain? Yang ditanya oleh si Zahra tadi, yaitu memvalidasi pesanan yang awalnya belum ada nih. Nah, apa contohnya validasi? Ya di sini nih sama kayak gini nih. Saat orang beli, ya gimana validasinya? Oh, proses bisnis nonton di A atau B. Nah, sampai ini harusnya nggak ada pertanyaan lah ya. Tinggal kalian coba. Kalau ada masalah, tanya di grup. Ya, nanti kita bahas di situ. Bukan untuk bikin kalian malu, ya biar teman kalian tahu juga misalnya ada masalah kayak gitu. Udah ya? Karena waktunya sudah habis, maka saya izin akhiri ya. Oke, jangan sedih lagi ya. Udah? Ya, nilai UTS kali ini saya bantu ya. Jadi nggak dapat angka 19, nggak dapat angka 8 lagi, nanti saya bantu lah lebih dari itu. Ya, tapi usahakan ya untuk UASnya benar-benar. Udah ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam dan sampai ketemu lagi. Salam budi luhur, boleh pulang, dadah. Ya, habis salam budi luhur, dadah intinya. Ya, terima kasih, boleh pulang.